Fata Morgana keunggulan di atas kertas. Kalian masih yakin tim jagoan kalian bakal angkat trofi di Piala Dunia 2026 cuma karena skuadnya bertabur bintang? Kalian pikir skill individu mumpuni dan pelatih jenius bergaji selangit bisa dijadikan jaminan mutlak buat menang? Buang jauh-jauh angan-angan itu. Sekarang berhenti bicara soal materi pemain, berhenti mendewakan market value yang angkanya triliunan itu, dan simpan dulu semua teori taktik kesaktian coach kebanggaan kalian. Karena di Piala Dunia 2026 nanti, semua kemewahan itu bukanlah syarat mutlak untuk selalu menang. Bisa jadi kekalahan menyakitkan tim unggulan kalian bukan datang dari taktik lawan, bukan dari kesalahan wasit, tapi dari musuh yang jauh lebih kejam yang bakal membuat pemain bintang kalian mengemis oksigen dan tumbang sebelum menit ke-60. Mau tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali? Mereka adalah tim-tim yang secara biologis sudah berdamai dengan anomali cuaca. Bagi mereka, kondisi di stadion-stadion ini bukanlah siksaan, melainkan rutinitas. Tim yang diuntungkan dengan kondisi iklim benua Amerika. Pastinya, negara yang paling diuntungkan itu adalah Amerika, Meksiko dan Kanada karena mereka bermain di rumah mereka sendiri. Namun selain tiga negara tersebut, kelompok negara mana yang juga diuntungkan? 1. Tim dataran tinggi. Negara seperti Meksiko, Ekuador atau Kolombia memiliki atlet dengan volume paru-paru dan jumlah sel darah merah yang lebih efisien. Saat bermain di Estadio Azteca, mereka tidak akan merasakan sensasi tercekik, mereka justru akan memacu tempo permainan agar lawan yang kesulitan beradaptasi karena kekurangan oksigen cepat tumbang. 2. Tim tropis sabana. Negara-negara dari Afrika Barat seperti Nigeria, Senegal dan negara-negara Timur Tengah memiliki metabolisme yang sangat adaptif terhadap panas tinggi. Cairan tubuh mereka tidak akan drop secepat pemain dari wilayah yang berdekatan dengan kutub saat dipanggang di Monterey atau Houston. Negara atau tim yang dirugikan, sirentan kejutan alam. Ini adalah kelompok negara yang secara geografis hidup di zona nyaman. Tubuh mereka dirancang untuk suhu yang stabil dan udara yang bersih. Raksasa Eropah Utara dan Tengah, negara seperti Norwegia, Denmark, Belanda atau Jerman, habitat mereka adalah udara sejuk dan kering. Di hadapan kelembaban Miami yang pekat, sistem pendingin tubuh mereka akan mengalami malfungsi. Mereka akan berkeringat secara masif, tapi suhu tubuh tidak turun yang berakibat pada otot yang kaku dan reaksi saraf yang melambat. Negara kepulauan sejuk seperti Inggris atau Jepang yang terbiasa dengan angin laut yang segar, begitu ditaruh di tengah kuali Texas yang statis tanpa hembusan angin, mereka akan mengalami kelelahan mental yang luar biasa bahkan sebelum babak pertama usai. 3. Faksi netral, si pemain global. Ada kelompok yang secara habitat sebenarnya mereka tidak cocok dengan iklim benua Amerika. Namun ketidakcocokan ini tidak terlalu berpengaruh karena faktor gaya hidup atlet modernnya. Faksi ini diisi oleh tim dengan pemain yang tersebar di seluruh dunia seperti Prancis, Brazil atau Argentina. Mengapa tidak berpengaruh? Skuad mereka adalah tentara bayaran global. Pemain Brazil mungkin lahir di suhu panas, tapi banyak dari mereka telah bermain kurang lebih 10 tahun di Paris atau London. Sebaliknya, pemain Prancis sering bermain di Spanyol yang panas atau Inggris yang basah. Dampaknya, tubuh mereka sudah menjadi bunglon. Mereka tidak lagi memiliki satu identitas iklim yang spesifik. Mereka mungkin akan merasa berat, tapi tidak akan mengalami shock fisiologis sehebat tim yang seluruh pemainnya berasal dari liga lokal yang beriklim sejuk. Bayangkan sebuah tim dari Skandinavia yang harus bertanding melawan tim dari Amerika Latin di siang bolong di Mexico City. Secara fisik, ini bukan lagi pertandingan sepak bola, tapi ujian bertahan hidup. Tim Skandinavia akan merasa seperti sedang mendaki Everest tanpa tabung oksigen, sementara lawan mereka berlari-lari seolah sedang berada di taman bermain.